Samudra Hindia menyimpan salah satu patahan geologis paling aktif dan mengancam di Asia maupun di planet ini. Zona subduksi Sunda yang sangat besar adalah formasi tektonik yang bertanggung jawab atas beberapa gempa bumi terbesar dan paling katastrofik yang pernah tercatat di era modern. Wilayah ini menimbulkan risiko yang bahkan lebih besar daripada patahan San Andreas yang terkenal di Amerika Serikat. Dan ada kemungkinan bahwa dalam waktu dekat, zona ini dapat menghasilkan mega gempa dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya, memicu mega tsunami yang akan melampaui skala kejadian di Sumatera pada tahun 2004. Tetapi kapan dan bagaimana fenomena ini bisa terjadi? Akankah ini menjadi peristiwa seismik terbesar abad kita? Simak untuk memahami alasan-alasan yang membuat patahan Sunda begitu ditakuti. Terletak di cincin api Pasifik, sebuah area yang ditandai dengan gunung berapi dan gempa bumi yang sering terjadi. Patahan Sunda menonjol karena tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Pertemuan ini membentuk zona subduksi yang membentang sekitar 5.000 kilometer dari Myanmar hingga utara Australia dalam gerakan terus-menerus ke arah utara dengan kecepatan sekitar 6 hingga 7 cm per tahun. Lempeng patahan Sunda secara bertahap menyelam di bawah lempeng Eurasia, menyimpan beban energi tektonik yang sangat besar. Proses ini menghasilkan akumulasi tekanan yang ketika dilepaskan secara tiba-tiba dapat mengakibatkan gempa bumi yang dahsyat. Karena kondisi ini, guncangan seismik di wilayah ini sering mencapai magnitudo yang sangat tinggi, bahkan sering melampaui 8,0 skala Richter. Gempa-gempa ini tidak hanya menghancurkan daerah sekitarnya, tetapi juga memicu tsunami kolosal yang mampu menempuh ribuan kilometer, mempengaruhi bahkan lokasi yang jauh seperti pesisir Afrika Timur. Aktivitas seismik di sana termasuk yang paling intens di dunia, dan bukti geologis menunjukkan bahwa patahan Sunda telah menyebabkan banyak peristiwa katastrofik sepanjang sejarah geologis. Sejarawan membuktikan bahwa peneliti seperti Dr. Charya, ahli paleoseismologi dan tektonik aktif, memimpin studi tentang gempa prasejarah di Sumatera. SA berkolaborasi dengan pusat-pusat keunggulan, termasuk Institut Teknologi California, Caltech, dan Universitas Teknologi Nanyang, NTU, di Singapura. Penelitiannya berfokus pada pemeriksaan fosil, terumbu karang, dan deposit pesisir untuk melacak kronologi seismik daerah tersebut. Salah satu temuan paling mengejutkan dari S dipublikasikan pada tahun 2008 dalam artikel Siklus Supergempa Bumi terungkap melalui variasi permukaan laut pada karang di Sumatera Barat. Dalam publikasi tersebut, SIA dan timnya menunjukkan bahwa data tentang perubahan permukaan laut yang diperoleh dari karang di Kepulauan Mentawai menunjukkan bahwa jalur sepanjang 700 km ini menghasilkan rangkaian gempa besar yang hampir identik setiap 200 tahun, mempertahankan pola ini setidaknya selama 7 abad. Gempa berkekuatan 8,4 pada September 2000 menandai awal serangkaian ruptur parsial di zona Away yang diperkirakan akan selesai dalam beberapa tahun mendatang. Siklus super yang terdeteksi di area ini mengungkapkan bahwa meskipun gempa kecil dapat meredakan sebagian tekanan, tegangan utama terus menumpuk hingga melampaui batas kekuatan patahan, dan kemudian semua energi itu dilepaskan dalam mega gempa yang katastrofik. Tetapi apakah siklus super berikutnya akan memicu peristiwa mega baru dalam beberapa dekade mendatang? Hey, sebelum melanjutkan, suka atau tidak suka video ini, umpan balik Anda membantu kami meningkatkan konten untuk Anda. Dan jangan lupa untuk berlangganan saluran dan mengaktifkan notifikasi untuk mengikuti video harian kami. Gempa Bumi 2004. Sepanjang sejarah, wilayah-wilayah dekat Samudra Hindia, khususnya Sumatera, telah menghadapi berbagai gempa bumi, seringkali disertai tsunami. Namun gempa 2004 menonjol sebagai yang paling mematikan. Gempa bumi dan tsunami berikutnya terjadi pada 26 Desember pukul 7.58 waktu setempat, menghantam pesisir barat Sumatera di Indonesia. Dari segi intensitas, jangkauan, dan dampaknya, peristiwa ini termasuk salah satu bencana alam terbesar di era modern, dengan magnitudo tercatat sebesar 9,1. Tidak mengherankan, ini adalah gempa bumi terkuat kedua yang pernah didokumentasikan sejak kemunculan seismograf. Fenomena ini terjadi akibat megathrust subduksi, di mana akumulasi tekanan selama berabad-abad antara lempeng tektonik menyebabkan pergeseran tiba-tiba sepanjang patahan 1.300 km. Pergeseran ini mengangkat dasar laut hingga 10 meter secara vertikal, melepaskan energi setara dengan 23.000 bom Hiroshima. Perubahan mendadak pada dasar laut mendorong massa air yang sangat besar ke permukaan, memicu gelombang yang mencapai ketinggian 30 meter dekat epicentrum dan bergerak dengan kecepatan sekitar 400 km/jam. Tsunami ini menghancurkan pesisir 14 negara
negara, termasuk Indonesia, Thailand, Sri Lanka, India, dan Maladewa. Sumatera, karena lokasinya, mengalami dampak terparah. Gelombang datang dengan kekuatan dahsyat, mencabut pohon, menghancurkan rumah-rumah, dan menenggelamkan kota-kota dalam hitungan menit. Kekuatan gempa begitu besar sehingga gelombangnya menempuh ribuan kilometer, bahkan mencapai Afrika Timur yang berjarak lebih dari 4.000 kilometer dari epicentrum. Korban yang dihasilkan sangat mengerikan, lebih dari 227 jiwa tewas, jutaan kehilangan tempat tinggal, dan kerusakan tak terhitung pada infrastruktur, permukiman, serta ekosistem pesisir. Indonesia mencatat jumlah korban terbanyak dengan lebih dari 167.000 meninggal, diikuti oleh Sri Lanka dan India. Namun, mengapa gempa ini begitu merusak? Penjelasannya beragam. Wilayah yang terkena dampak adalah daerah padat penduduk dengan banyak komunitas yang bermukim dekat pesisir pantai. Pada tahun 2004, Samudra Hindia belum memiliki sistem peringatan dini tsunami, sehingga masyarakat tidak terlindungi. Tanpa peringatan apapun, gelombang raksasa mencapai zona pesisir dekat pusat gempa dalam hitungan menit, sangat mengurangi waktu yang tersedia untuk evakuasi. Selain itu, banyak orang tidak mengenali tanda-tanda tsunami yang akan datang, seperti surutnya air laut secara tiba-tiba. Akibatnya, mereka tidak mengambil tindakan untuk melindungi diri. Tsunami Sumatera meninggalkan bekas yang mendalam pada kehidupan ribuan orang, menjadi salah satu bencana alam paling mematikan di era modern. Kini, komunitas ilmiah mengalihkan perhatian ke mega gempa berikutnya yang diprediksi terjadi di Samudra Hindia, tepatnya di zona subduksi megatrust. Meskipun tidak mungkin menentukan waktu pasti kejadiannya, model seismologi menunjukkan bahwa peristiwa tersebut mungkin sudah dekat, meski tanggal pastinya tetap tidak pasti. Seperti yang disorot di awal video ini, siklus seismik super yang diidentifikasi oleh Dr. Kersia menunjukkan bahwa gempa dahsyat dengan magnitudo lebih dari 9 terjadi dalam interval sekitar 200 tahun. Sebelum peristiwa 2004, gempa besar terakhir tercatat pada 1833, hampir 2 abad yang lalu. Jika model ini benar, sebuah super gempa baru mungkin terjadi sebelum 2033. Namun, apa saja tanda-tanda pendahulu dari sebuah mega gempa? Sebelum peristiwa sebesar ini, beberapa indikasi mungkin muncul, meski interpretasinya kompleks, bahkan dengan kemajuan teknologi saat ini. Di antara tanda-tanda yang mungkin adalah: 1. Peningkatan aktivitas seismik. Guncangan kecil di wilayah tersebut dapat mengindikasikan bahwa lempeng tektonik sedang dalam proses pergeseran lambat, yang mungkin berujung pada peristiwa yang lebih besar. 2. Deformasi tanah. Pengukuran geodetik yang presisi dapat mendeteksi perubahan halus pada ketinggian tanah, menandakan penumpukan tekanan. 3. Variasi pada muka air tanah. Perubahan pada tingkat air tanah juga bisa menjadi indikator aktivitas tektonik yang akan terjadi. Deformasi lempeng tektonik dapat menimbulkan tekanan yang mengubah akuifer dalam, menyebabkan variasi pada muka air tanah. Namun, indikasi ini rumit untuk diuraikan dan tidak selalu menandakan gempa yang akan segera terjadi. Fenomena serupa tidak selalu berkembang menjadi mega gempa, sehingga peringatan ini hanya harus ditafsirkan sebagai potensi peringatan. Dampak langsung dari mega gempa dan dorongan RA akan sangat katastrofik bagi berbagai negara. Dampak terparah akan terjadi di Indonesia, terutama di Sumatera, Jawa, dan Kepulauan Mentawai, dengan prediksi guncangan hebat, tsunami, serta perubahan drastis pada topografi. Thailand dan Malaysia juga akan terkena dampaknya, dengan pesisir yang hancur akibat gelombang raksasa. Begitu pula Indonesia dan Sri Lanka. Tsunami bisa mencapai wilayah-wilayah tersebut dalam hitungan jam, menyebabkan banjir besar. Maladewa, kepulauan ini, karena ketinggiannya yang minimal, bisa terendam sebagian. Guncangan seismik mampu menggeser dasar laut hingga 10 meter, menciptakan gelombang setinggi 20 hingga 30 meter di dekat epicentrum. Perubahan-perubahan ini akan sangat mengubah konfigurasi pesisir, menenggelamkan wilayah daratan yang luas, dan menggeser populasi secara keseluruhan. Pulau-pulau dengan elevasi rendah bisa hilang dari peta, dan habitat pesisir akan hampir musnah. Bagaimana mencegah atau mengurangi kerusakan? Meskipun tidak mungkin menghentikan mega gempa, strategi untuk meminimalkan dampaknya dapat diterapkan. Sistem peringatan dini. Setelah gempa 2004, Indonesia dan negara-negara lain yang berbatasan dengan Samudra Hindia memasang
mekanisme pendeteksi gempa dan tsunami secara real-time. Namun, dengan kemajuan model seismologi, alat-alat ini perlu terus diperbarui. Kesadaran dan kesiapsiagaan mengedukasi masyarakat tentang cara bertindak saat menghadapi gempa dan tsunami sangatlah penting. Pada gempa bumi tahun 2004, sebagian besar penduduk Sumatera tidak menyadari kemungkinan terjadinya tsunami setelah guncangan seismik. Simulasi dan pelatihan sangat penting untuk mencegah tragedi. Infrastruktur yang kokoh, membangun struktur tahan gempa dan tempat perlindungan tinggi di wilayah pesisir yang rentan adalah hal mendasar. Penelitian tentang mega gempa dan sindrom megasismik menghadapkan kita pada kekuatan alam yang luar biasa dan mempertegas pentingnya mempersiapkan generasi berikutnya untuk menghadapi ancaman ini. Kaum muda mewakili harapan kita karena mereka akan menjadi aktor utama di masa depan. Para peneliti bekerja mengembangkan model seismik yang lebih canggih dan sistem peringatan yang efisien. Siapa tahu, di antara pengikut saluran ini ada ilmuwan berikutnya yang mampu mengantisipasi mega gempa dan mengubah pengetahuan itu menjadi nyawa yang diselamatkan. Di planet yang rapuh ini, pengetahuan ilmiah dan upaya manusia adalah senjata terbesar kita untuk mengurangi dampak bencana ini dan menyelamatkan nyawa. Perlu ditekankan bahwa di kalangan akademis, berbagai ahli seismologi, geologi, dan geofisika berpendapat bahwa peristiwa 2004 di Sumatera menandai siklus seismik 200 tahun. Ini menunjukkan bahwa megasismik baru hanya akan terjadi setelah 2 abad. Di sisi lain, selisih sekitar 3 dekade antara gempa 2004 dan prediksi siklus seismik super membuat beberapa ahli percaya bahwa guncangan besar abad ini masih akan datang. Menghadapi hal ini, tetap waspada terhadap setiap tanda aktivitas seismik intens adalah sikap yang paling bijak. Perkiraan akhir menunjuk pada tahun 2033 jika tidak ada gempa bumi mega yang terjadi pada tahun itu atau dekade berikutnya. Ini menunjukkan bahwa gempa bumi Sumatera pada tahun 2004 mungkin telah menjadi peristiwa seismik besar abad ini, tetapi hanya masa depan yang akan memberikan jawaban pasti. Dan Anda, apakah Anda percaya bahwa gempa bumi mega bisa terjadi sebelum 2033? Bagikan pendapat Anda di komentar.